soal negatif thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu, ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Siapa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies, Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu? Enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang, nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti, dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Dilansir dari jpnn.com, hasil survei berdasar pendapat atau opini sejumlah pakar menyebutkan, Anies Baswedan merupakan kandidat capres di Pilpres 2024 paling kompeten. Survei dilakukan Arus Survei Indonesia, ASI, bersama Sosiomap, yang hasilnya dirilis di Jakarta, Selasa, tanggal 13 Juli tahun 2021. Direktur Eksekutif Sosiomap Ahmad T. Wibowo menjelaskan bahwa para pakar yang dimintai pendapat berasal dari 10 kategori profesi yang berbeda dan berasal dari lintas bidang keilmuan. 10 kategori pakar tersebut adalah akademisi, jurnalis, peneliti, partai politik, LSM, pengusaha, aktivis mahasiswa, pemuda, budayawan, profesional, dan praktisi pemerintahan. Survei pakar atau Public Opinion Makers POM, survei ini bertema menimbang kapasitas Capres 2024. Ada 9 aspek yang dinilai dari kandidat Capres, yaitu visi dan intelektualitas, rekam jejak, track record, karakter dan integritas, skill komunikasi, kemampuan mengambil keputusan tepat, skill mengelola birokrasi, skill mengelola krisis, kemampuan memenuhi janji, serta kemampuan kerjasama dengan DPR. Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rifan mengatakan bahwa survei ini dilakukan karena perlu adanya pengukuran kemampuan kandidat capres selain soal elektabilitas. Selama ini kan kebanyakan survei capres soal elektabilitas. Waktu masih 3 tahun lagi, kita perlu membahas soal kapabilitas kandidat capres karena mengurus negara berpenduduk 270 jiwa tentu butuh kecakapan lebih. Elektabilitas saja tidak cukup, jadi perlu pengukuran kapasitas atau kompetensi, ujar Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2021. Ahmad T. Wibowo selaku Direktur Eksekutif Sosiomap menegaskan bahwa aspek-aspek yang dinilai dalam survei adalah kemampuan mendasar dan penting yang harus ada dalam diri seorang presiden. Aspek-aspek yang dinilai ini ada 9. Ini adalah aspek penting yang perlu ada dalam diri seorang presiden, dari soal visi, track record, integritas hingga kemahiran kerjasama politik dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Semuanya kita ukur karena menyangkut kapasitas dan kompetensi seorang presiden, terang Bowo. Dijelaskan, para pakar yang memberi penilaian soal kapasitas ini berasal dari lintas profesi dengan lintas bidang keilmuan. Ada 10 kategori profesi pakar yang kami minta memberi penilaian. Para pakar ini adalah orang-orang mapan dan kelas intelektual terdidik yang eksklusif sehingga perspektifnya kita perlukan, terangnya. Hasil survei kedua lembaga tersebut, dari nilai total 9 aspek yang diukur, Anies Baswedan Gubernur DKI dianggap sebagai kandidat capres dengan ukuran kapasitas paling tinggi dengan nilai 75,44. Disusul Ridwan Kamil, 74,93. Ganjar Pranowo, 74,8, Khofifah Indar Parawansa, 69,79, Muhammad Mahfud MD, 69,42, Sandiaga Uno, 69,15, dan Erick Thohir, 66,98. Nama-nama tersebut masuk dalam 7 besar urutan kapasitas hasil survei ini. Secara keseluruhan, ada 23 nama kandidat capres yang diukur dalam survei tersebut.
Pungkas Bowo, Profesor Riset LIPI Prof. Dr. Lili Romli MSI yang hadir dalam acara rilis hasil survei tersebut mengapresiasi survei pakar ini karena menurutnya ada pendidikan politik dalam metodologinya. Saya mengapresiasi survei ini, karena survei pakar ini ada pendidikan politiknya. Yang ditanya para pakar dan yang disurvei bukan hanya soal elektabilitas saja tapi soal kapasitas kandidat capres. Kapasitas itu soal penting bagi saya, ujar Prof. Romli dalam pembahasan survei tersebut.